Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Masih membahas tentang masailul jahiliyah. Setelah kita mengetahui makna jahiliyah dan macamnya, dan kita mengetahui pula bahwa apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari ajaran Islam ini adalah ajaran yang diperintahkan menyelisihi perilaku jahiliyah, orang-orang jahiliyah, baik orang jahiliyah dari ahlul kitab Yahudi wa Nasara ataupun ahlul jahiliyah dari al-umiyyin. Ya. Maka seorang muslim harus mengetahui permasalahan jahiliyah, karena dengan mengetahui perkara jahiliyah ini, pertama kemarin kita akan berhati-hati untuk tidak terjatuh kepada perilaku jahiliyah. Ya. Yang kedua, dengan mengenal perilaku jahiliyah, sisi yang kedua ialah kita akan mengetahui fadlul Islam, keutamaan agama Islam, agama kita semuanya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Ta'ala mengingatkan keutamaan Islam yang kita miliki. Ini merupakan sebuah anugerah, nikmat yang besar. Allah katakan laqad mannallahu, dan sungguh telah Allah anugerahkan kepada orang-orang mukmin. Ya. Nikmat yang besar. Apa itu? Itba'atha fihim rasula. Ketika Allah bangkitkan di tengah mereka seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, dari jenis mereka, dari jenis manusia. Ya, yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim. Membacakan ayat, mensucikan mereka, dan juga bukan hanya dibacakan, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, membimbing, mengajarkan, memahamkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelumnya mereka dalam kondisi sesat yang nyata. Sehingga para pendengar sekalian, nikmat yang agung ini kita harus syukuri. Ya, kita harus berusaha mengenalnya. Kemudian berkata Umar bin Khattab, qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yushiku an tanqadha ural Islam urwatan urwatan. Idza nasha'a fil Islami
man la ya'riful jahiliyata yushiku an tanqadha ural Islam. Hampir-hampir akan putus ikatan Islam satu tali demi satu tali. Satu ikatan demi satu ikatan. Kapan itu terjadi? Ketika putusnya ikatan keislaman dari seorang. Idza nasya'a fil Islam, apabila tumbuh di tengah umat Islam, man la ya'riful jahiliyah, orang yang tidak mengenal jahiliyah. Ini adalah perkara yang harus dipahami, bahwa kata Umar Ibn Khattab, apabila orang itu jahil terhadap perkara jahiliyah, maka dia akan lebih mudah terjatuh kepada perilaku jahiliyah. Kenapa demikian? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, li'anna syaitan ma nasiyaha. Karena yang namanya syaitan yang telah berhasil menyesatkan, kisahnya kemarin Amr bin Luhai al-Huza'i, ketika dia berobat ke Syam, ya, melihat di Syam di sana ada sebagian orang beribadah kepada berhala-berhala yang telah Allah benamkan ke dalam bumi. Ternyata syaitan memberikan wahyu, bisikan untuk mengambil berhala tersebut dan dibawa ke Jaziratul Arab, dibawa ke Mekah. Dan semenjak itulah orang yang tadinya mengikuti agama Ibrahim, agama Tauhid, ikhlas, berubah menjadi agama berhala. Sehingga nasib Amr bin Luhai disebutkan kemarin, ra'aitu Amr bin Luhai yajuru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai ini orang yang telah diperdaya oleh syaitan. Ya, aku melihat dia isi perutnya ditarik di dalam neraka. Iya. Kenapa? Karena awwalu man sayyaba sayaib, karena dia orang yang pertama kali merubah agama ikhlas menjadi agama berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga oleh karena itu jangan sampai seorang itu tidak mengenal, karena syaitan tidak pernah lupa. Wala nama anha, bahkan syaitan itu tidak pernah bosan untuk mengajak, ya, sebagaimana ayat yang mungkin kita sudah hafal dalam surat Yasin, ya, ayat yang ke-58. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad ilaikum, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, mewasiatkan kepada kalian melalui rasul-rasul kami. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, hei anak Adam, ya kita semua ini. Apa wasiat perintah Allah melalui para rasul? Allah ta'budu asyaitan, jangan kalian menyembah syaitan. Ya. Apa sih yang dimaksud menyembah syaitan? Kata Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, hai la tuti'uhu, jangan kalian mentaati perintah-perintahnya setan. Ya. La ta'budu syaitan, ai la tuti'uhu, jangan kalian mentaati ajakan perintah setan. Iya. Karena ajakan syaitan itu pasti mengajak kepada perkara yang baik atau jelek kira-kira? Yang jelek benar. Jelek ya. Walaupun kelihatannya baik, tapi itu bungkusnya saja. Dalamnya jelek nih Ustaz ya. Dalamnya pasti jelek. Nah, biasanya orang yang mudah ditipu itu orang bodoh apa orang pintar? Orang tidak pintar Ustaz. Orang jahiliyah itulah orang bodoh yang biasanya gampang ditipu.
bungkusnya kelihatannya bagus, modern. Tertipu Ustaz ya dengan bungkus ini. Nah, bungkusnya namanya bungkus modern. Indah, mengkilap, menarik. Nah, pokoknya tergiurlah setiap orang. Karena promosinya juga menggiurkan Ustaz. Promosinya gencar. Nah, begitu dibuka, diikuti, ternyata jalan yang mengajak kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nah, itulah tipu daya syaitan namanya. Maka jangan kalian menyembah syaitan, maksudnya jangan mentaati. Allah ingatkan, ya. Kenapa kita perlu mengenal perilaku jahiliyah sekali lagi? Karena syaitan tidak lupa, tidak tidur, tidak bosan, ya. Lalu kata Allah, wa anna hadza innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu musuh yang nyata. Bukan main-main itu syaitan. Musuh yang benar-benar musuh. Jadi bukan main-main. Namanya musuh, jangan sampai kita merasa aman. Ya. Harus selalu waspada. Waspadai gerakan siapa tadi? Syaitan. Nah, waspada terus. Ya. Antisipasi terus. Banyak minta perlindungan. Karena gerakan syaitan cukup halus. Masuk melalui pembuluh darah saja. Pembuluh darah menyusup ke sana. Yang ngerti ya diri sendiri ya. Biasanya yang kita lebih tahu keadaan iman kita masing-masing. Oleh karena itu innahu lakum aduwwum mubin, lalu Allah ingatkan wa ani'buduni. Ibadailah aku. Ai bimtithari amri wa tarki zawajiri. Kerjakan perintahku, tinggalkan laranganku. Lalu Allah katakan hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus yang kita tiap hari minta kepada Allah. Ya. Berapa kali kita minta ihdinas siratal mustaqim? 17 minimal. Kalau sholatnya genap 5 kali, maka itu kita membaca, ya, kadang mendengarkan imam, membaca sendiri, ya, doa ihdinas siratal mustaqim. Dan ternyata ihdinas siratal mustaqim mengandung makna tunjukilah aku untuk bisa aku menjalankan perintah. Tunjukilah aku agar mampu meninggalkan larangan. Nah, dan Allah katakan di dalam ayat berikutnya mengingatkan kepada kita laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Sungguh adalla telah disesatkan minkum dari kalian yang anak Adam. Nah, ini telah berhasil diperdaya, disesatkan oleh setan. Jibilan katsira ay khalqan katsira, manusia yang banyak. Kaumnya Nabi Nuh lebih banyak atau lebih sedikit yang diperdaya oleh setan? Lebih banyak Ustaz ya. Lebih banyak. Ya, lebih banyak. Demikian pula selalu umat yang mengikuti siratal mustaqim itu jumlahnya selalu sedikit. Sampai awal Islam pun sedikit. Padahal Islam riba. Awal Islam datang dalam kondisi sedikit yang mengenal. Terasing. Karena jarang yang kenal. Karena Nabi sendirian di muka bumi ini. Wasayaudu riba. Kelak nanti akan kembali asing. Maka jangan sampai mengikuti kebanyakan orang yang berhasil dijebak oleh syaitan. Afalam takunu takilun. Apakah kalian tidak berakal? Orang yang cerdas itu orang yang bisa mengambil sejarah. Sejarah masa lampau, sejarah manusia yang disesatkan oleh syaitan amat sangat banyak. Pertanyaannya, kenapa ya? Kok mereka banyak yang terbawa oleh gerakan daripada syaitan? Iya. Maka ini diantara sebabnya ialah tidak mendapatkan siratal mustaqim. Tidak mengenal ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan tidak mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sehingga syaitan dan para pengikutnya, ma'asyiral muslimin, terus mengajak
manusia untuk kembali kepada kejahiliahan. Ya. Bahkan kadang perilaku jahiliyah itu dihidupkan. Ya, dihidupkan, bahkan diiklankan Ustaz ya. Diiklankan, dipelihara, dipromosikan. Inilah yang perlu kita waspadai. Namun kita harus sadar bahwa ajaran Rasulullah SAW terus akan berada di muka bumi ini sampai hari kiamat. Lalu mu'allif menutup mukadimahnya, ya. Wa ahammu fiha wa ashaddu khatara. Beliau mengingatkan di antara perkara yang sangat penting untuk kita pahami dan amat sangat bahaya bagi orang yang tidak mengimani bil qalb dengan hatinya bima ja'a bihi Rasul. Ini yang lebih bahaya lagi. Sangat membahayakan kita tidak beriman dengan hati dengan apa yang datang dari Rasul. Tidak beriman dengan apa yang datang dari Rasul itu merupakan sebuah petaka besar. Ya. Musibah yang besar. Fa in dhafa ila dzalika istihsan ma alaihi ahlul jahiliyah tamatil khasara. Akan lebih bahaya lagi kalau sampai menyandarkan ucapan atau keyakinan kalau perilaku jahiliyah itu perkara baik. Ini kerugiannya sempurna. Perilaku jahiliyah kalau dianggap baik. Ini kata mu'allif tamat al-khosarah. Sempurna sudah kerugiannya. Ya, rugi yang sempurna. Bang tidak mengenal saja khawatir bahwa akan terjatuh kepada kejahiliahan. Nah, ini sudah tidak beriman, ditambah lagi dia malah membenarkan apa yang datang dari perilaku jahiliyah. Tamat khasarah. Sempurna sudah kerugiannya. Lalu Allah Ta'ala sebutkan hal ini seperti dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Ya. Dan orang-orang yang mereka itu mengimani kebatilan. Ya. Orang-orang yang mengimani kebatilan. Jadi barang batil dianggap sebagai kebaikan, sehingga dia bela, dia perjuangkan, dia anggap itu kebaikan, padahal barang batil. Wa kafaru billah, lalu mereka pun mengkufuri Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kata Allah Azza wa Jalla, ulaika humul khasirun. Itulah mereka orang yang benar-benar rugi adanya. Ya. Orang-orang yang rugi adanya itu tadi orang-orang yang kata Syekh Nasir As-Sa'di haitsu hum khasirul iman billah, di mana mereka rugi setelah mereka itu tidak beriman kepada Allah, malaikat, kitab, wa rasul wal yaumil akhir, wa haitsu fatahum ni'am al-muqim, karena luput dari mereka kenikmatan yang langgeng, itu kenikmatan iman dan amal soleh. Wa haitsu hasalahum fi muqabalatil haqq as-sahih kull batilin qabih. Apalagi mereka menganggap suatu hak itu adalah sebagai kebatilan, kejelekan. Ini lebih parah lagi. Mereka meyakini barang hak, barang yang benar itu sebagai kebatilan dan kejelekan. Inilah orang yang khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Rugi. Mendapatkan kerugian dirinya dan keluarganya di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Maka dari mukadimah ini, ya, mu'allif mengingatkan kepada kita, Syekhul Islam rahimahullah mengingatkan kepada kita agar kita selalu mengenal perilaku jahiliyah. Kalau sampai kita tidak mengenal, dikhawatirkan
kita akan mendapatkan kerugian yang lebih besar, yaitu seorang itu meyakini kejahilian sebagai kebaikan, ya, kemaksiatan sebagai kebaikan, ya. Dan ini merupakan musibah yang besar, seperti yang Allah kisahkan tentang orang-orang munafik. Ya Allah ingatkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka maksudnya orang-orang yang hatinya tidak beriman, tapi lisannya mengatakan kami orang muslim, mukmin. Ya. Orang apa yang namanya ya? Munafik Ustaz ya? Iya, hatinya menolak, mengingkari, membenci, tapi lisannya mau mengatakan saya ini ya orang mukmin, orang baik. Gitu. Ternyata ketika Allah ingatkan, la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan ya di muka bumi ini bumi Allah loh. Jangan bikin kerusakan. Apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun. Kami sedang berbuat baik kok. Ya. Apa yang dimaksud berbuat kerusakan? Berkata Imam Abu Aliyah rahimahullah, yang dimaksud la tufsidu ay la ta'su fil ard. Jangan kalian berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Li'anna man asallaha fil ardi aw amrun amara bi maksiatillah faqad afsada fil ard. Kata Abu Aliyah, dikarenakan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi ini, atau menyuruh orang lain berbuat maksiat, dia ya berbuat maksiat, ngajak-ajak orang lain, ya sudah salah, ngajak orang lain ikut berbuat kesalahan. Nah, kalau sudah ngajak-ngajak dapat apa ini? Kalau kebaikan dapat pahala, kalau ngajak kemaksiatan dapat dosanya bertumpuk ini Ustaz ya. Nanggung dosa sendiri, nanggung dosa ngajak orang lain. Tapi ya orang ini memang tidak takut dengan hari akhir ya. Dia mengajak orang lain bermaksiat. Hakikatnya orang yang bermaksiat dan mengajak orang lain inilah, kata Abu Aliyah, faqad afsada fil ard. Hakikatnya dia orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan suatu pelanggaran kejahiliahan terhadap agama Allah, kita melisihi perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, karena kalau sampai kita memaksiati Allah dan Rasulnya, hakikatnya kita sedang membuat kerusakan yang hakiki. Ya. Walaupun bumi ini dioles, dibangun, ya, yang kurang hijau diijokan, yang kurang kuning dikuningkan, yang kurang halus dihaluskan, ya, yang kurang indah diperindah, ya, seolah-olah sudah berhasil memakmurkan apa? Dunia. Seiring dengan itu kemaksiatan di sana sini. Nah, ini kemakmuran yang sedang dibangun dengan kemaksiatan yang semakin berkembang, maka hakikatnya kemakmuran bumi itu akan hancur, akan hilang kebaikannya, barokahnya. Kenapa kata Abu Aliyah? Li'anna salahal ardi was sama innama huwa bi ta'atillah wa rasulih. Karena memang tidak lain bagusnya langit dan bumi. Ya, langit dan bumi akan baik, bagus, bersahabat dengan kita, ya, memberikan barokah dan kebaikan. Itu kata Abu Aliyah, innama huwa
tidak lain itu dengan melakukan satu, taat kepada Allah, dan rasulihi, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalau sudah datang nasihat dari Allah dan Rasul, kewajiban kita ialah patuh, tunduk, menyerah, jangan membantah. Ya. Apalagi lebih cenderung mengikuti keinginan nafsu sendiri. Sebab kalau sudah tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul, pasti dia sedang mengikuti hawa nafsunya sendiri atau orang lain. Apa dalilnya? Lihat surat Al-Qasas ayat 50. Fa ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak mau menerima kepada ajakanmu wahai Muhammad, ya, kalau mereka tidak menerima, mendengarkan, mengikuti, ya, apa yang engkau ajak, fa'lam, ketahuilah olehmu wahai Nabi, annama yattabi'una ahwahum, tidak lain mereka itu sedang mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi kalau sudah yang diikuti hawa nafsu, yang namanya hawa, kata Ibnu Abbas, sumiya hawa li'anna yahwi sahibahu finnar. Kata Ibnu Abbas, dinamakan hawa dikarenakan menjatuhkan pemiliknya ke dalam neraka. Kalau sudah yang diikuti hawa nafsu, nah karep-karep, semau saya, ini akan mendapatkan suatu kerugian yang besar. Iya. Yahwi sahibahu finnar. Oleh karena itu jangan sampai kita mengikuti hawa. Apa yang diinginkan walaupun salah, ikuti. Tidak menoleh ke kanan ke kiri, melihat aturan Allah dan Rasul. Ingat, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ara'aita, tidaklah engkau melihat wahai Muhammad, man ittakhadha, kepada orang yang menjadikan ilahahu hawahu, Tuhan yang dia sembah itu adalah hawahu, hawa nafsunya. Nah, para mufassirin, qala ba'dul mufassirin, yang dimaksud la yahwi syai'an illa raqibahu. Tidak ada keinginan hawa nafsu kecuali diikuti. Nah, apa yang diinginkan hawa nafsu diikuti. Dan melihat ini kira-kira perilaku jahiliyah di atas ilmu, di atas bimbingan Allah dan Rasul apa enggak. Nah, itu tidak dilihat. Yang penting cocok dengan hawa nafsu, dia ikuti. Itulah yang kata para ulama mufassir, yahwi sahib, yakni yahwi syai'an illa raqibah. Orang yang menyembah Tuhan hawa nafsu, yaitu menjadikan setiap keinginan hawa nafsunya diikuti tanpa melihat apakah itu mentaati Allah dan Rasulnya atau tidak. Sehingga kata Ibnu Rajab rahimahullah, fahuwa annal insan la yakunu mu'minan kamilul iman al-wajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'an lima ja'a bihi Rasul. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang manusia tidak akan dikatakan mukmin yang sempurna sampai, ya, iman yang sempurna, iman yang wajib, sehingga kecintaannya terhadap sesuatu tabi'atan, itu mengikuti lima ja'a bihi Rasul, mengikuti dengan apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai sesuatu, mencintai amalan tertentu, ya. Kalau ingin dikatakan
iman yang sempurna, mencintai sesuatu itu harus di atas perkara yang dia datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kalau sudah datang dari Rasul sesuatu kita membenci. Jangan. Kita harus mencintai yang diperintahkan. Kita harus mencintai dengan kita meninggalkan. Kalau yang diperintahkan kita harus mengerjakan dengan kita mencintai untuk supaya mendapatkan kecintaan Allah. Sebab kalau sampai muncul rasa benci, lihat kata Allah, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Dalam surat Muhammad ayat 28, yang demikian itu dikarenakan mereka mengikuti apa yang Allah benci dan mereka membenci keriduannya Allah. Membenci apa yang diridhoi oleh Allah. Fa ahbata a'malahum. Hapuslah amalan mereka. Ya. Jangan sampai kita membenci apa yang datang dari Allah, datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus takut kalau sampai kita hapus amal baik kita karena sebab kebencian kita. Semoga apa yang kita bacakan pada kesempatan kali ini dari muqaddimah Masailul Jahiliyah, dan insyaallah kita lanjutkan masalah yang pertama dari perilaku jahiliyah pada lain kesempatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.